Pemerintahan Presiden Jokowi gencar melakukan pembangunan infrastruktur di masa pemerintahannya. Dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, ada beberapa di antaranya yang jarang dimanfaatkan bahkan hingga akhirnya tidak beroperasi. Meski pembangunannya memakan uang triliunan rupiah. Contoh infrastruktur tersebut ialah bandara. Ada beberapa bandara yang kini mati suri karena sepi penumpang dan tidak beroperasi. Setidaknya ada 4 bandara yang kini sepi penumpang dan tidak beroperasi. Yang pertama, JP Sudirman Purbalingga. Melihat situs pembelian tiket pesawat, Bandara JP Sudirman saat ini terpantau tidak memiliki jadwal penerbangan lagi. Sebelumnya, bandara ini digunakan maskapai Citylink dengan tujuan Jakarta Purbalingga dan sebaliknya. Namun belum lagi terlihat ada jadwal penerbangan pada platform penjualan tiket pesawat. Wings Air juga sempat menggunakan bandara ini untuk penerbangan dari Pondok Cabe pada 5 Agustus 2022. Namun, rute penerbangan itu kembali ditutup pada 19 Agustus 2022 karena sepi penumpang. Dalam keterangan resmi Kementerian Perhubungan, pembangunan Bandara JP Sudirman menelan anggaran 350 miliar yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II. Yang kedua, Bandara Ngloram. Bandara ini diresmikan oleh Jokowi pada Desember 2021. Anggaran pembangunannya tercatat senilai 80 miliar. Alih-alih bandara ramai, saat ini bandara justru tidak ada jadwal penerbangan. Bandara tersebut terletak di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ketiga, Bandara Wiryadinata. Bandara yang diresmikan pada Februari 2019 lalu ini mengeluarkan anggaran sebesar 30-45 miliar. Sama seperti sebelumnya, bandara ini sempat tidak beroperasi karena sepi penumpang. Baru pada Agustus 2022, maskapai penerbangan Susi Air membuka penerbangan dari bandara tersebut menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Meski begitu, penerbangan rute Tasikmalaya Jakarta itu hanya bergantung pada permintaan penumpang. Kacau. Saya sudah nggak ada, itu sebulan 5-6 M biaya maintenance listrik, air dan sebagainya. Jadi tidak ada pesawat di sana sekarang? Tidak ada, bos. Siapa yang mau ke situ? Katanya untuk haji. Haji terus mau asramanya di mana? Kan nggak ada asrama. Dari Bandung, jauh, bos. Sekarang Cisumdawu udah mau buka, kemarin longsor. Karena saya sudah bilang waktu lihat ke sana, itu dia memotong bentang alam, bukit itu dipotong. Itu pasti longsor. Saya udah bilang, tolong diturap, diketarmin. Longsor sekarang. Oke, nah itu bandara sudah ada tahun berapa itu? 4-5 tahun yang lalu kan? Iya. Tapi kan nggak ada. Saya ke sana 2-3 kali, saya pusing, nggak ada yang nambah. Jadi nggak ada pesawat di situ? Nggak ada. Kan bandara internasional sebesar itu? Iya, dulu dipaksa oleh Menhub, pesawat situ. Lion, Garuda. Cuman tahan nggak sampai sebulan lah. Orang nggak ada, orangnya 4 orang, 5 orang. Siapa mau bayar aftur? Yang paling lama bertahan, Citylink, akhirnya cabut. Di situ udah dikasih bis gratis dari Bandung. Tapi orang Bandung nggak mau naik bis Damri itu. Kenapa? Karena bukan Mercedes, bos. Lo itu terang-terangan bicara, saya wawancara kok. Damri juga mau dibayar mungkin akhir tahun. Jadi perencanaan inilah yang saya kritisi. 4. Bandara Kertajati Majalengka. Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka dibangun dengan dana jumbo hingga 2,6 triliun dan diresmikan 24 Mei 2018. Luas area bandara ini merupakan yang terbesar di Indonesia setelah Soekarno-Hatta. Sayangnya, bandara ini berhenti melayani penerbangan reguler berjadwal pada Juli 2019 karena sepi penumpang. Nah, infrastruktur ada, tentu tidak dibikin asal cepat. Yang sekarang ini asal cepat, kereta cepat. Udah molor berapa bulan, cost overrun-nya tinggi sekali. Dan belum selesai sampai hari ini, saya masih membantu. Karena padahal saya orang paling keras mengkritik kereta cepat, tapi ketika APBN masuk, saya harus bantu nanti selesai. Dan itu rumit sekali. Nah, dan tidak diperlukan oleh masyarakat. Masa sih nggak diperlukan, bro? Sekarang gini, stasiunnya di Halim. Kau dari sini ke Halim berapa? Sejam? Kalau macet? Oh, bisa ya. Bisa ya. Halim ke sana? Itu stasiunnya di situ? Stasiun pertama. Dia tidak connecting dengan yang Tanah Abang atau yang di Manggarai ya? Enggak. Harusnya tadinya di Manggarai asalnya, waktu Jepang. Dari Halim, kau ke Padalarang. Padahal kamu ke Bandung kan? Iya. Tapi kau berhenti. Kan masih jauh kan? Ya masih jauh, tapi berhentinya di Padalarang. Kenapa begitu? Nah, tanya Pak Luhut. LRT Jakarta.
Proyek yang dikerjakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jakarta ini juga dituding masih sangat sepi. Padahal proyek itu dibangun dengan anggaran cukup besar, sekitar 6,8 triliun. Jumlah biaya pembangunan itu digunakan untuk membuat jaringan kereta api layang sepanjang 5,8 km dari Kelapa Gading ke Velodrome. Jumlah tersebut juga mencakup biaya pembangunan dari depo yang seluas 12 hektar. Sampai saat ini, moda transportasi dalam kota itu masih sangat sepi. PT LRT Jakarta mencatat rata-rata jumlah penumpang di semester 1 2022 mencapai 1.400 sampai 1.500 penumpang per hari. Padahal, satu rangkaian LRT Jakarta dapat menampung penumpang maksimal 270 penumpang per satu rangkaian LRT sendiri dari 2 kereta dengan kapasitas maksimal 135 orang. Rute yang pendek dinilai banyak kalangan menjadi masalah utama sepinya LRT Jakarta. Dalam catatan, walaupun operasinya sepi di fase pertama dengan rute sepanjang 5,8 km, LRT Jakarta akan diperluas jaringannya. Proyek ini akan dibangun fase berikutnya dengan rute stasiun Pegangsaan 2 di Kelapa Gading menuju stasiun Jakarta International Stadium. Model yang dibutuhkan untuk proyek ini kira-kira sebesar 7 triliun. Bakal ada 6 stasiun, yaitu Britama, Arta Gading, Sunter Timur, Gelandang Remaja, Sunter Barat, dan berakhir di J sepanjang 8,2 km. LRT Palembang Sumsel. LRT yang mulai beroperasi sejak tahun 2018 ini disebut-sebut masih sepi. Dari pantauan wartawan pada bulan Januari 2019 lalu, kebetulan saat itu memang LRT baru hitungan bulan beroperasi. Pada satu gerbong kereta LRT nampak hanya terlihat ada 11 penumpang saja. Padahal kapasitas satu gerbong bisa mencapai sekitar 125 penumpang. Selain di gerbong, sepinya penumpang juga terlihat di 13 stasiun karena hanya ada 5-10 penumpang saja yang ada di ruang tunggu. Hal ini terlihat tidak sesuai dengan megahnya stasiun yang ada. Sementara untuk beberapa stasiun yang ramai, terlihat hanya ada di stasiun DJKA, Jakabaring Ampera, Pasar Cinde, Bumi Sriwijaya, dan stasiun akhir Bandara SMB 2 Palembang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat itu pun menjawab masalah sepinya LRT Palembang. Budi Karya mengaku optimis ular besi itu akan digunakan masyarakat kota Palembang. Namun semua butuh proses. Makanya bila sepi wajar saja, butuh waktu dalam mengubah kebiasaan masyarakat. Kemenhub sendiri baru-baru ini menyatakan penumpang LRT terus meningkat. Per 23 Agustus 2022 saja, jumlah penumpang sudah mencapai hingga 1.700.000 orang. Jika rata-rata penumpang harian bisa konsisten, maka hingga akhir tahun diproyeksikan jumlah penumpang LRT bisa melebihi masa sebelum pandemi, yaitu sebanyak 2,7 penumpang. Nilai investasi LRT Palembang sendiri sebesar 10,9 triliun. Jumlah itu turun dari nilai awal yang sebesar 12,5 triliun rupiah. Ya, ditetapkan di Padalarang. Tidak ke Tegaluar. Tegaluar itu deponya saja. Ya kau bisa ikut sampai depo bisa. Tapi turun Padalarang. Siapa yang mau naik? Orang nenteng bawa anak, bawa koper, bawa dus mie instan, nunggu angkot atau nunggu kereta lokalan. Kan lama, bos. Kayak kereta bandara, kan juga tidak ada yang naik karena konektivitasnya nggak ada. Ada tapi lama. Mending naik taksi depan pintu terminal. Kereta bandara belum efektif. Nggak ada yang naik, bos, karena kereta bandara yang di dalamnya itu bukan di dalam terminal, tapi di luar terminal. Coba kau ke bandara internasional, sebut saja, kau kan juga traveler. Tapi aku nggak pernah pakai, Mas. Ya kalau pakai, masa nggak pernah pakai? Belum pernah pakai. Yang yang di sini? Yang di sini. Ya nggak tahu kau di luar negeri. Oh, di luar. Wah. Nah, kan kau pakai Efektif, bos. turun, kau bawa boarding pass. Iya. Naik kereta ke terminal mana? Iya, betul. Kau di sini kan, kau turun, naik kereta itu muter, baru check in, terus kau jalan kaki. Iya. Kereta itu awalnya, saya ikut dari awal, dari lombanya segala, itu ada di dalam terminal. Tetapi tiba-tiba dibangun keluar di terminal. Siapa yang bikin seperti ini? Hah? Yang kan Pak Menteri Perhubungan lah tanya. Kenapa dipindah ke depan? Padahal ini di dalam.
Angka pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih menunggu audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Secara internal review yang dilakukan pembengkakan biaya masih diproyeksikan sebesar dari awal usulan sebesar 2 miliar dolar Amerika atau sekitar 27 triliun menjadi 1,6 miliar US dollar atau sekitar 23 triliun. Sejauh ini usulan 2 miliar US dollar namun angkanya masih 1,6 US dollar. Selaras dengan audit yang dilakukan, KCIC terus melakukan efisiensi dan negosiasi dengan mitra terkait angka cost overrun yang masih diturunkan. Untuk diketahui, Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dengan anggota Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, juga Menteri Badan Usaha Milik Negara Erik. Inisial budget atau nilai investasi awal sebesar 87 triliun atau 6 miliar US dollar. Perencanaan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung amburadul karena sampai saat ini masih belum ada kejelasan terkait ongkos pembangunan. Karena cost overrun juga belum pasti, menunggu review BPKP ini nanti berpengaruh ke masa kosensi. Dari cost structure yang muncul berasal dari konsorsium BUMN Indonesia memiliki porsi 60%, sedangkan konsorsium Cina 40%. Yang jadi permasalahan, jika dua konsorsium itu tidak mampu membiayai proyek, maka akan ada potensi pinjaman ke Bank Cina. Banyak yang belum tahu apakah cukup apa tidak, kemungkinan masih ada peminjaman dari Bank Cina. Jadi kapan selesainya perencanaan ini, baik reviewnya juga karena setiap saat ada pembengkakan. Jadi perlu diketahui jika hingga saat ini perhitungan cost overrun itu masih belum final ya. Jadi masih ada beberapa item yang dinegosiasikan kepada pihak kontraktor dan beberapa pihak terkait. Namun bisa disampaikan cost overrun itu berasal dari biaya-biaya pembangunan yang tidak terduga. Ya misalnya saja seperti biaya pengadaan lahan dan pengerjaan relokasi fasilitas karena pada saat pengadaan lahan dan relokasi fasilitas ini ada hal-hal yang tidak diprediksi pada waktu saat perencanaan disusun ya. Tapi ketika kita melakukan konstruksi itu diketemui pada saat pembangunan berlangsung. Selain itu juga cost overrun itu ada berasal dari pekerjaan variation order dan financing cost serta pekerjaan lainnya yang memang harus kita lakukan untuk kebutuhan penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Dan hingga saat ini target proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dan kedua belah pihak negara, yaitu kita targetkan bisa beroperasi di akhir tahun 2022. Dan saat ini bersama-sama dengan konsorsium kontraktor, kami terus melakukan percepatan pembangunan di seluruh titik ya. Jadi termasuk juga secara paralel kami melakukan persiapan untuk readiness operation tadi. Jadi sehingga harapan kami untuk beroperasi di akhir tahun 2022 itu tetap bisa terwujud. Ya, kami tetap usahakan lakukan semaksimal mungkin melakukan percepatan pembangunan ini. Jadi progres overall di Tunnel 2 ini sudah hampir 69%. Memang ada kendala karena hampir semua lahan di Tunnel 2 ini mengandung clay shell. Jadi kondisi tanah yang agak ekstrim. Tanah clay shell itu cepat mengembang ya. Kalau tanah clay shell itu dibuka, kena air dan udara mengembang, itu daya dukungnya itu jadi berkurang, hampir 80%. Sehingga itu yang menyebabkan adanya longsoran. Jadi pada posisi di mana sudah mulai terjadi longsoran, ya kita harus lakukan treatment. Satu hal adalah kita melakukan perubahan metode kerja. Dari semula hanya 3 band, kita buat menjadi double set wall atau 9 band. Itu lebih memperkuat untuk konstruksinya. Yang kedua tentunya juga dengan beberapa treatment termasuk penambahan pekerja ahli tunnel, kita datangkan dari Tiongkok termasuk ahli grouting, karena pada posisi terakhir kita coba melakukan yang namanya surface grouting. Di permukaan di atas tunnel kita perkuat dengan grouting beton di titik-titik yang mana potensi clay shell yang menimbulkan longsoran itu berpotensi besar, kita grouting. Ahli grouting dari China dan tunnel dari China ini tentunya bekerjasama dengan tim dari ITB. Jadi kolaborasi antara ahli tunnel dari China dan dari ITB ini yang bisa menyelesaikan proyek ini termasuk tunnel 2 sehingga progres sekarang 70%. Kesulitan relatif sudah bisa kita selesaikan.
Jadi per hari sekarang progres pekerjaan sudah mulai kembali normal, 1,2 meter sampai 1,8 meter per hari. Itu kami langsung menginstruksikan kontraktor untuk melakukan rework dengan membongkar dan membangun kembali sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang sudah kita tetapkan. Sehingga tiang penyangga ini memang sengaja dirobohkan untuk keperluan pembangunan. Dirobohkan itu memang karena dari hasil pemeriksaan internal quality tim quality-nya KCIC dan didampingi konsultan kami CDGO itu ditemukan adanya pergeseran alignment dari yang ditentukan, yang sudah ditentukan ya, dan itu ditemukan ada 6 pier ya di D-K46 tersebut. Jadi yang roboh yang jatuh menimpa eskavator itu 1 ya. Ya, sampai saat ini kami terus berkoordinasi dengan kontraktor juga ya, dan didampingi oleh CDGO untuk melakukan pengawasan mengenai keamanan dan keselamatan kerja ya, itu sangat penting sekali. Kami lakukan itu memang selalu melakukan pengawasan secara berkala, baik di tingkat kontraktor, KCIC sendiri sampai CDGO kami selaku konsultan. Dan juga kami terus melakukan inspeksi, baik itu inspeksi alat atau inspeksi penerapan K3 di lokasi proyek. Insiden tersebut disesalkan banyak orang, seolah menganggap enteng anggaran negara yang telah digelontorkan untuk pembangunan KCIB. Banyak terjadi pembekakan anggaran, perubahan sumber anggaran hingga urgensi proyek secara umum. Dan kini muncul keteledoran luar biasa yang tentu berdampak banyak. Masyarakat meminta pemerintah bertanggung jawab atas kelalaian proyek pembangunan KCIB. Jika demikian, sudah seharusnya proyek KCIB dihentikan untuk sementara waktu hingga pertanggungjawaban atas kelalaian dalam insiden tersebut dilakukan.